Halo jadi manis, balik lagi bersama saya Dea dan Emon masih rebahan di ujung sana. Mon lagi bar dah semua. Oke, Emon sudah siap? Alhamdulillah ya. Emon sudah siap. Jadi gini, ada sedikit kata dari almarhum DJ Avicii. Because one day you leave a drop behind, so live a life you will remember. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi one day you will leave this world behind, so live the life alive you will remember. Iya. Dan film ini sangat tepat menggambarkan tentang hal itu. Film yang berjudul 2020 berkisah tentang 3 sekawan yang masing-masing menemui masalah dan kenyataan hidup masing-masing setelah lulus SMA. Ternyata masa muda tidak seindah dan semulus yang mereka duga. Betul. Ada tanggung jawab yang besar yang menanti mereka di persimpangan jalan. Jadi seperti apa kisahnya? Tarik, Mon. Come on, dong. Because one day you will live for the life. Nah, ya itu dia. Udah, Mon. Tersebutlah 3 anak SMA, yakni Kyungjae, Dongwoo, dan Chiho. Mereka menyukai seorang cewek bernama Somin, teman sekelas mereka yang imut dan pating cemokot. Dari ketiga cowok itu, hanya Chiho saja yang memiliki keberanian untuk mengutarakan perasaannya ke Somin dan mengajaknya bertemu di belakang sekolah. Brengseknya, tanpa nembak duluan, Chiho langsung main pegang bakpaunya Somin aja. Sontak kejadian itu tersebar ke seluruh sekolah dengan mudah. Chiho diajar habis-habisan oleh Dongwoo. Seusai berkelahi, ketiga cowok itu ngobrol. Kyungjae berusaha menengani persaingan ketiganya dengan cara hompimpa. Siapa yang menang bakal berhak berpacaran dengan Somin. Anehnya, berulang kali mereka mencobanya, tidak ada yang menang. Akhirnya disepakati yang bakal pacaran dengan Somin adalah Chiho, karena dia sudah memegang bakpaunya duluan. Dan lucunya lagi, justru gara-gara persaingan itu, ketiganya menjadi sahabat karib dan banyak menghabiskan waktu bersama. Ya, kadang persahabatan dimulai dari tetek seseorang. Betul sekali. Saya pernah. Sementara itu, hubungan Chiho dan Somin memburuk karena Chiho memegang tete cewek lain. Aduh ya Allah, Mas Chiho. Hingga sampailah masa di mana ketiganya lulus SMA dan harus menjalani kehidupan masing-masing. Aku udah lulus aja. Mereka dihadapkan pada pilihan mengejar impian atau menjalani realitas. Impian. Apapun itu, mereka harus bertanggung jawab sendiri atas jalan hidup yang sudah mereka pilih. Kyungjae memilih jalan realitas, Dongwoo memilih jalan mimpi. Sedangkan Chiho tadinya memilih kembali ke hidup foya-foya kaula muda. Namun Kyungjae mengingatkan bahwa hidup harus terus berjalan. Tepat di sebuah warung, sembari ketiganya merenungkan apa yang akan mereka lakukan, Chiho mengusulkan bahwa mereka harus merasakan icik-icik dulu. Iya, harus merasakan bercocok tanam. Di tengah obrolan, Somin datang dengan mabuk. Dengan santainya, Somin meletakkan bantal di lantai dan tidur. Kakaknya Somin, Cha Chiho, yang juga pemilik warung, datang dan menggendong Somin masuk ke dalam kamarnya. Dongwoo lalu sepakat soal urusan Chiho soal bercocok tanam tadi, tapi dengan syarat Chiho harus mengajari dia dan Kyungjae caranya bercocok tanam. Sesuai rencana, Chiho lalu merayu seorang cewek datang ke rumahnya, lalu membuatnya mabuk. Chiho berhasil merayu cewek itu untuk cipokan. Saat Chiho tengah hot-hotnya cipokan, dari dalam lemari, Kyungjae dan Dongwoo memperhatikan dan mempelajari metodenya Chiho. Gobloknya, karena terhanyut oleh suasana, Kyungjae dan Dongwoo tidak sengaja keluar dari lemari dan ketahuan oleh si cewek itu. Sadar dipermainkan, cewek itu menghajar Chiho tanpa ampun. Sejak kejadian itu, Kyungjae jadi penasaran dan ingin belajar bercocok tanam sendiri. Suatu malam, dia nyabun di depan laptopnya, dan sang adik Sohee kaget saat masuk ke kamarnya dan melihatnya sedang nyabun. Bagus. Kyungjae lalu berbohong pada Sohee jika itu adalah ritual sebelum masuk kuliah. Ternyata adiknya sudah tahu kalau itu adalah nyabun. Kyungjae jadi malu sendirian. Setelah itu, Kyungjae lalu memantapkan diri menjalani kenyataan hidup dengan melanjutkan ke pendidikan yang tinggi. Sementara Dongwoo mengejar mimpinya untuk menjadi kartunis terbaik se-Korea sambil bekerja paruh waktu. Sedangkan Chiho sendiri karena sudah kaya raya lebih banyak membuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Ya biasalah. Suatu hari, Kyungjae berkenalan dengan seorang teman sekampusnya bernama Sunbae. Cewek itu lalu mengantarnya ke kampus dengan mobil. Dia bilang Kyungjae memang sudah dikenal oleh semua orang di kampus. Di kampus, temannya menjelaskan jika semalam dia membuat keributan di pesta ospek dengan muntah-muntah gara-gara mabuk. Dari situ, Kyungjae baru sadar apa yang dimaksud Sunbae dengan dia memang terkenal di kampus. Sontak, Kyungjae jadi linglung campur malu pada Jinho. Sementara itu, Dongwoo tidak seberuntung dua temannya. Hidupnya serba kekurangan. Bahkan untuk beli beras dan makan saja dia harus ngutang. Dia hanya bisa meratapi hidupnya yang pas-pasan itu.
Chiho sebagai anak orang kaya hanya bisa menghabiskan waktunya dengan foya-foya dan pura-pura. Ya, sebuah pemandangan yang kontras sekali. Karena hidupnya yang tidak jelas itu, suatu pagi ayahnya mengajaknya ngobrol. Ayahnya menawari untuk bekerja di restorannya saja. Karena malas, Chiho menolak tawaran ayahnya itu. Sejak saat itu, ayahnya enggan untuk menyokong hidupnya lagi. Chiho yang masih kekanakan lalu berguling-guling merengek minta uang. Ayahnya tetap tak mau dan malah mau mengajarnya. Di hari berikutnya, tampak Chiho sedang makan dengan Somin. Rupanya mereka masih dekat. Somin lalu menyarankan agar Chiho memikirkan baik-baik mau menjadi apa ke depannya. Kita pindah ke kampus. Gyungjae mulai sadar bahwa dia sebenarnya mulai jatuh cinta pada Sunbae. Tapi lagi-lagi dia malu untuk mengungkapkan perasaannya. Ini jadi YouTuber, Mas. Tidak ingin kegagalan semasa SMA terulang, Gyungjae memberanikan diri untuk mendekati Sunbae. Gyungjae berpura-pura berkonsultasi soal investasi pada Sunbae. Gyungjae lalu diajak berinvestasi pada hal terbaik, yakni investasi waktu. Ternyata Sunbae mengajak Gyungjae untuk berjalan-jalan. Dari obrolan mereka ketahuan kalau Sunbae sebenarnya sudah punya pacar. Meski begitu, Gyungjae tetap tak mengurangi rasa sukanya pada Sunbae. Waduh, lanang kue mas, gas. Suatu hari, Chiho ingin menunjukkan pada dua temannya metode baru membriefing cewek. Caranya adalah dengan berpura-pura menabraknya. Tidak disangka Chiho benar-benar menabraknya, kan? Ada aja, mau tidak mau mereka harus membawa cewek itu ke rumah sakit. Kan saya sudah bilang pelan-pelan. Karena sudah tidak punya uang, Chiho menurut saja saat cewek itu mengajaknya. Ternyata cewek itu adalah seorang aktris film. Chiho diminta untuk menjadi manajernya. Karena merasa bersalah padanya, mau tidak mau Chiho menurut permintaan cewek yang bernama Eunhye itu. Eunhye. Chiho pun mulai menikmati pekerjaan barunya sebagai manajer abal-abal. Dia juga mulai tampak dekat dengan Eunhye. Sementara Dongwoo merasa hidupnya semakin susah. Selain dia kesusahan untuk membayar kuliahnya sendiri, dia juga harus membayari kuliah adiknya. Lagi-lagi dia hanya bisa meratapi kemalangan hidupnya. Iya, kita pindah tempat lagi. Di sini terlalu susah. Di tempat syuting, Chiho merasa penasaran tentang rasanya menjadi sutradara. Sang sutradara bilang bahwa lebih baik Chiho jadi model atau orang kaya saja karena hidup itu keras. Hubungan Gyungjae dan Sunbae sendiri semakin dekat. Sunbae lebih sering menghabiskan waktu dengan Gyungjae dibanding dengan pacarnya. Gyungjae yakin lama-lama Sunbae akan menjadi pacarnya. Dia memutuskan untuk menginvestasikan cintanya pada Sunbae. Suatu hari, Dongwoo mudik mengunjungi keluarganya. Di sana dia jadi bersyukur walau punya banyak masalah, dia masih punya keluarga. Chiho dan Eunhye sendiri akhirnya berpacaran dan semakin mesra saja. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama seperti berlatih naskah film. Sayangnya kedekatan mereka ternodai saat Chiho tahu jika Eunhye masih memiliki pacar dan mereka masih berhubungan. Eunhye sendiri juga tahu jika Chiho sebenarnya masih berpacaran dengan Somin. Hubungan terlarang. Memang adrenalinnya keras kalau seperti itu. Iya. Asik. Suatu hari Dongwoo menjenguk ibunya di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan ayahnya yang kemudian memintanya berhenti melukis dan menawarinya untuk bekerja di pabriknya agar bisa menyekolahkan adik-adiknya. Di hari lain saat Gyungjae menemani Sunbae, ada seorang ibu-ibu yang datang ke kelasnya. Ibu-ibu lalu mendatangi Sunbae. Tiba-tiba ibu itu menampar Sunbae. Sontak semua mahasiswa di sana mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian itu. Belakangan diketahui jika pacar Sunbae adalah suami ibu-ibu itu tadi. Suami ibu-ibu itu datang lalu mengajak pergi Sunbae dan membiarkan istrinya merana di dalam kelas. Aku terkapar. Walau hatinya juga hancur, Gyungjae meminta pada para mahasiswa di sana untuk menghapus foto dan video yang merekam untuk menjaga perasaan ibu-ibu itu dan Sunbae sendiri. Kita kembali ke Dongwoo. Suatu hari Dongwoo membeli bebek goreng kesukaan ibunya. Namun sayang bebeknya itu malah disantap oleh adik-adiknya. Kirain kabur. Kan sudah digoreng. Bebek goreng kabur. Dongwoo kesal pada mereka tapi malah berakhir bertengkar dengan ibunya. Sorry, emon merusak suasana. Di hari lain, Chiho mengundang Somin ke rumahnya untuk memasakkan mie dan meminta putus. Sedih karena diputusin, Somin terlalu curhat pada Gyungjae. Gyungjae sendiri tidak bisa berkomentar banyak karena dia merasa hanya sebagai pelarian dari kesedihannya Somin. Dan akhirnya, tiga sekawan itu kembali berkumpul untuk meratapi kegagalan cinta masing-masing. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk hunting cewek untuk diajak bercocok tanam demi menghibur diri mereka. Dan mereka pun pergi ke sebuah tempat karaoke bersama cewek-cewek dari bar. Saat Chiho dan Dongwoo curi-curi kesempatan mau pegang bakpao cewek-cewek itu, keseruan mereka terganggu oleh Gyungjae yang berteriak-teriak karena mabuk banget. Ya, mabuk muru susu. Alih-alih marah, Chiho dan Dongwoo malah baper melihat kesedihan Gyungjae. Alhasil mereka bertiga malah mewek-mewekan meratapi hidup mereka yang penuh kemalangan. Ya, inilah sahabat sejati.
Suatu malam saat Dongwoo dan Sohye berjalan pulang dari kuliah, Sohye memeluk Dongwoo dari belakang dan mengatakan bahwa dia sudah lama menyukai Dongwoo. Setelah itu, Sohye kabur begitu saja. Di tempat lain, Gyunje sedang ngobrol dengan Somin tentang kebodohan Somin berpacaran dengan Jiho. Secara tak sengaja, Gyunje mengaku jika Somin adalah cinta pertamanya. Dan sontak, mereka berdua jadi canggung. Di kesempatan lain, Jiho mengaku dia sangat mencintai Eunhye. Namun karena Eunhye masih berhubungan dengan mantannya, mereka memutuskan untuk putus saja selamanya. Mon, lakukan hal yang lain. Kenapa sih? Ngopo sih demen-demen tembok? Gak putus. Setelah putus dari Eunhye, Jiho hanya bisa termenung. Hidupnya terasa hampa dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Di tengah lamunannya, dia dihubungi oleh Gyunje untuk bertemu di sebuah restoran. Di jalan, Jiho dan Dongwoo memergoki Gyunje dan Somin berpegangan tangan. Gyunje pun mengaku jika dia memang sudah jadian dengan Somin. Mengetahui hal itu, Jiho jadi cemburu dan kecewa pada pasangan itu. Walau sebenarnya dia sudah tidak pacaran lagi dengan Somin. Jiho pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Suatu hari, Dongwoo bercerita pada ibunya jika dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran ayahnya bekerja di pabrik. Dongwoo juga curhat kalau dia sedang naksir seseorang. Malam harinya, Sohye menemui Dongwoo yang baru saja mencukur rambutnya dengan gaya rambut karyawan. Gaya rambut karyawan seperti itu tuh, ya. Jadi malu saya. Sohye sedih karena Dongwoo berhenti kuliah dan memutuskan kerja jadi karyawan pabrik ayahnya. Aduh. Di warung, Jiho marah-marah pada Dongwoo karena berhenti mengikuti mimpinya demi bekerja di pabrik. Dongwoo bilang bahwa kehidupan ini keras, tidak hanya diisi oleh para lulusan kuliah. Betul. Lalu mereka merenungkan lagi kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Ya ternyata masa muda itu tidak selalu indah-indah, banyak juga masalahnya. Kena? Di tengah curhatan itu, tiba-tiba datang sekumpulan preman yang ingin menyita warung itu. Jika si pemilik warung tidak mau menyerahkannya, preman meminta istri sang pemilik warung lah yang bakal dia sita. Loh, preman anjing. Melihat ketidakadilan itu, Gyunje berteriak mengusir para preman itu. Tidak hanya itu, Gyunje pun melompat dan hendak menendang mereka. Sialnya, sang preman bisa menepis tendangan itu dan malah mengenai Jiho dan Dongwoo. Dan 3 sekawan itu pun tumbang. Jadi pekerjaan mereka sia-sia. Emosi, 3 sekawan itu memutuskan melakukan serangan balik. Akhirnya pertarungan sengit dan dramatis pun berlangsung di warung itu. Dan ketiga scout itu akhirnya kalah juga dan warungnya pun tetap disita para preman. Lalu mereka berfoto selfie di depan warung untuk kenangan. Endingnya, Dongwoo pun menjalani hidupnya sebagai karyawan kantor, tapi tetap mengejar mimpinya menjadi kartunis. Jiho sendiri mantap untuk meniti karir menjadi sutradara film. Sedangkan Gyunje sendiri sudah berhenti berinvestasi dan sekarang mencoba karir baru di bidang balap mobil. Iya. Seminggu sebelum panggilan wajib militer, 3 scout itu memutuskan untuk mendaki sebuah gunung dan film pun dipungkasi sampai di sini. Tamat. Selalu ya kalau film menyeritain soal masa muda itu pasti isinya goblok-goblok ya, termasuk ini kan. Dari kuliah tiba-tiba dia motong dengan gaya karyawan. Yang saya tidak pernah tahu gaya karyawan itu seperti apa. Ternyata seperti itu. Terus lagi setelah mereka melawan preman yang sia-sia warungnya disita, salah satu temennya ternyata jadi pembalap mobil. Iya, terus tadi yang ibu-ibu, gue lupa ibu-ibu tadi apaan ya? Ibu-ibu nampar. Oh iya. Enggak ada nanti. Ya Emon lupa tadi niatnya Emon mau ngelucu, cuma udah duluan lucu di kepalanya sendiri jadi dia ketawa. Saya pun juga nggak tahu apa aja. Cuma balik lagi yang namanya. Ya kita dengerin Emon ketawa dulu. Oke, ngomongin masa setelah lulus SMA itu tuh sebuah omongan, bukan omongan yang tabu sebenarnya, omongan yang seru. Yang nggak seru adalah ketika reunian, ngomongin seperti itu ketika reunian. Reunian ada pamer jabatan adalah tempe. Cuma kalau YouTuber. Rasa. Cuma kalau kita misalnya ngobrol dengan teman dekat masa sekolah gitu, masa SMA itu pasti rasanya beda ketika kita dengan reunian. Maksudnya dengan teman sendiri itu tuh kita tuh benar-benar curhat. Wah dulu pernah ngelakuin hal goblok kayak gini, terus itu jam-jam pertama, jam-jam kedua mulai cerita soal aduh kerjaan gue begini, gue aja kuliah belum lulus, istri gue gini ya. Tapi kalau ketemunya ke teman-teman yang nggak begitu deket pasti, kerja di mana bro sekarang bro? Gaji gue dong 5 juta, widih. Belum tahu Anda bisa saya beli sekarang.
Oke, di luar dari kesombongan saya tadi, hal yang bisa kita petik adalah sahabat tetaplah sahabat walaupun Betul. susah, walaupun kalian senang, kalian tahu lah mana yang benar-benar sahabat kalian. Itu Betul. dia. Kalian yang tahu kadarnya ini benar-benar sahabat gue apa enggak, itu dia. Karena semakin kalian tua, circle kalian itu semakin kecil. Betul. Makanya sekali. kayak saya bilang tadi, ya kan teman saya udah bisa saya beli sekarang. Hey, udah cukup. Enggak, bercanda. Enggak, ya udah itu pelajaran bisa kita ambil ya. Jadi buat kalian yang punya cerita seru tentang sahabat kalian, bisa juga ditulis di kolom komentar, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya, Oke. tapi ingat ya, hidup itu keras dan gak adil. Dan Betul. kalian harus terima di situ, ya. Dan kalian akan tahu siapa yang benar-benar teman kalian dan siapa yang cuma nunut makan ke kalian. Oke? Siapa mau? Aneh lah. Sah. Bojone Nia lu. Bojone ini kok mangan lengke sih bojone ini? Asu tak gebuk sih. Ya udahlah. Saya dari undur diri dan kebetulan kontrakan kami kayaknya udah kayak kapal pecah, ya kan? Emon undur-undur dan saya bakal ngegebuk suaminya nih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Roy iki mangan yang gini tuh. Iya. Walah. Oh, masalah bojone. Bojone rasa mangan, rasa masak. Oh, bojone. Tangannya putul. Bojone sakit, cowok itu anjing sakit.